Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Utami dari Universitas PTII Jakarta, Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan kelas untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pembelajaran Al-Quran Hadis. Nah, di sini Nama Wisnu Prasetyo dengan NIM 2486208197 dan rekan saya pengelolaan kelas. Apa itu pengelolaan kelas? Pengelolaan kelas adalah usaha guru dalam menciptakan dan mempertahankan kondisi belajar yang optimal agar proses pembelajaran berjalan dengan efektif dan kondusif. Nah, di sini ada beberapa cara pengelolaan kelas. Yang pertama, suasana nyaman. Nah, suasana nyaman ini artinya apa? Menciptakan lingkungan belajar yang aman dan menyenangkan, baik untuk murid dan guru. Yang kedua, ada ketertiban kelas. Nah, ketertiban kelas ini menjaga aturan dan disiplin secara konsisten. Nah, yang selanjutnya yaitu konsentrasi siswa. Konsentrasi siswa dalam belajar, yaitu guru di sini meningkatkan fokus dan keterlibatan aktif siswa. Jadi selama pembelajaran kita usahakan siswa itu terlibat dan aktif di dalam pembelajaran. Yang terakhir yaitu tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini membantu tercapainya capaian belajar yang diharapkan. Untuk slide selanjutnya, yaitu pendekatan dalam pengelolaan kelas. Nah, di sini ada beberapa pendekatan yang kita bisa gunakan dalam pembelajaran. Yang pertama, kekuasaan, yang artinya menetapkan wibawa dan aturan yang tegas. Nah, siapa yang berkuasa di sini? Guru. Gitu. Jadi guru berhak menetapkan aturan secara tegas. Yang kedua, yaitu ancaman. Nah, ancaman ini konsekuensinya jelas atas pelanggarannya. Contoh, siswa ketika melanggar aturan, contohnya keluar kelas tidak izin atau pamit, nah kita kasih ancaman atau konsekuensi yang jelas. Yang selanjutnya itu kebebasan. Kebebasan artinya memberikan ruang ekspresi siswa. Jadi siswa itu disuruh untuk mengekspresikan apa yang mau diekspresikan, seperti itu. Nah, selanjutnya itu pengajaran. Pengajaran artinya fokus pada proses belajar yang bermakna. Ya. Yang selanjutnya ada perubahan tingkah laku. Nah, perubahan tingkah laku ini maksudnya adalah membentuk kebiasaan positif siswa seperti buang sampah pada tempatnya. Jadi dia ketika di dalam kelas tidak selesai makan buang gitu aja, tidak. Jadi di sini ada perubahan tingkah laku. Terus yang selanjutnya yaitu suasana emosi dan sosial. Nah, di sini kita sebagai guru juga perlu dalam memperhatikan kondisi psikologi siswa, baik secara emosional dan sosial. Nah, yang terakhir yaitu kerja kelompok. Nah, kerja kelompok ini artinya kolaborasi sebagai strategi utama. Jadi kita usahakan siswa kita bisa berkolaborasi dalam kerja kelompok, seperti itu. Untuk materi selanjutnya di sini ada prinsip pengelolaan kelas. Nah, prinsip pengelolaan kelas ini yang pertama, hangat dan antusias. Maksudnya itu adalah sikap positif guru menular kepada siswa. Ketika kita masuk kelas, kita antusias, maka siswanya juga akan belajar dengan antusias. Yang selanjutnya bervariasi. Nah, variasi adalah metode mencegah kebosanan. Nah, jadi tidak monoton ketika pembelajaran. Terus selanjutnya yaitu menanamkan disiplin. Nah, disiplin ini dibangun melalui keteladanan.
Misalnya guru masuk tepat waktu, nanti seiring berjalannya waktu murid akan mengikuti gurunya karena guru itu adalah merupakan tauladan. Selanjutnya yaitu memberikan tantangan, tugas yang menantang memicu motivasi belajar. Nah, contohnya kita ketika pembelajaran kita kasih pertanyaan tapi tidak berupa ancaman seperti itu. Jadi dia ada motivasi untuk belajar. Selanjutnya yaitu fleksibel. Nah, fleksibel ini menyesuaikan strategi dengan situasi kelas, ya. Yang selanjutnya menekankan hal positif. Nah, maksudnya apa? Apresiasi lebih aktif daripada hukuman. Tuh. Baik, selanjutnya. Nah, di sini komponen keterampilan pengelolaan kelas. Nah, di sini guru yang profesional adalah bisa menguasai 5 komponen secara seimbang untuk menciptakan kelas yang kondusif dan bermakna. Apa saja yang 5 itu? Nah, di sini ada ya, menciptakan kondisi belajar. Menciptakan kondisi belajar artinya menyiapkan lingkungan fisik dan psikologis. Terus selanjutnya yaitu memelihara kondisi belajar. Memelihara kondisi belajar artinya guru itu menjaga fokus dan keterlibatan siswanya dalam pembelajaran. Terus selanjutnya ada masalah dan solusi pengelolaan kelas. Tentu ketika kita melakukan pembelajaran pasti kita akan menemukan masalah atau kesulitan dalam pengelolaan kelas tersebut. Nah, di sini masalah yang sering muncul ketika pembelajaran itu adalah yang pertama, siswa ribut saat pembelajaran berlangsung. Nah, siswa ribut saat pembelajaran berlangsung itu sering terjadi. Terus siswa tidak memperhatikan guru, kurangnya disiplin dan tanggung jawab, konflik antara siswa di dalam kelas. Nah, ini masalah-masalah yang sering muncul ketika pembelajaran. Nah, di sini saya juga menampilkan cara mengatasi masalah yang sering muncul seperti yang tadi saya sudah sebutkan. Yang pertama, aturan yang jelas. Nah, jadi kita sebagai guru harus menetapkan aturan yang jelas, ya. Selanjutnya yaitu pendekatan personal, maksudnya mengenal karakter setiap siswa secara individu. Jadi ketika si anak ini dia ribut terus di ruangan kelas, nah kita menggunakan metode pendekatan. Kita tanya kenapa sih dia melakukan seperti itu, kenapa dia sering contohnya mengganggu temannya seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu motivasi dan apresiasi. Nah, ketika ada anak yang tidak memperhatikan penjelasan guru dan ribut di kelas atau kurang disiplin, kita jangan langsung memberikan ancaman atau memberikan Nah, kita sebagai guru ketika menghadapi siswa yang seperti itu, kita jangan langsung mengejudge bahwa dia itu seperti itu gitu karakternya. Nah, tapi kita kasih motivasi atau apresiasi dan bisa menggunakan pendekatan personal. Nah, yang terakhir yaitu pembelajaran yang menarik. Mungkin kenapa dia seperti itu? Contohnya yang tadi siswa ribut saat pembelajaran langsung. Nah, mungkin ketika kita melakukan pembelajaran itu tidak menarik. Nah, jadi kita sebagai guru bagaimana caranya kita menarik siswa itu untuk tertarik untuk belajar. Itu. Terus selanjutnya yaitu penataan ruang dan pengaturan siswa. Nah, ini juga PR penting untuk guru, ya. Di sini ada penataan ruang, posisi contoh. Yang pertama yaitu posisi meja dan kursinya ergonomis. Nah, jadi kita sesuaikan nih, semisal mau letter U kah, mau hadap-hadapan atau berkelompok. Nah, jadi penataan meja dan kursi itu sangat penting. Yang selanjutnya yaitu kebersihan dan kerapian kelas. Nah, kita sebagai guru usahakan kelas kita itu nyaman untuk digunakan untuk belajar.
memerlukan lampu gitu. Terus hiasan edukatif bernuansa Islami, edukatif yang bernuansa Islami. Contoh kalau kita ngajar anak TK atau anak SD kan kita bisa tuh nyias-nyias pojok baca atau nyias-nyias yang di atasnya juga bisa. Nah, tadi sudah dijelaskan terkait penataan ruang teman-teman. Dan selanjutnya yaitu bagaimana cara pengaturan siswa di dalam kelas. Yang pertama, pastinya tempat duduk disesuaikan dengan kebutuhan belajar. Ya, misalkan yang tadi saya sudah jelaskan yang pertama di dalam penataan ruang, tempat duduknya itu kita juga harus bisa melihat di mana siswa yang misalkan dia mempunyai gangguan penglihatan, bisa kita taruh siswa tersebut di posisikan paling depan agar supaya pembelajaran siswa tersebut juga bisa nyaman. Ataupun siswa-siswa yang misalkan dia kita lihat selama pembelajaran beberapa hari itu sering membuat masalah ataupun mengganggu temannya, bisa kita taruh siswa tersebut diposisikan paling depan ataupun dekat kita gitu teman-teman. Selanjutnya yaitu pembagian kelompok belajar yang merata. Nah, di mana guru juga harus bisa adil dalam membagikan kelompok setiap adanya pembelajaran yang dia itu diskusi modelnya. Nah, jangan sampai siswa yang mungkin dia nonaktif ya dalam belajar itu digabungkan dengan nonaktif, yang ngebuat suasana belajar atau suasana diskusinya itu kurang baik. Maka harus di balance, harus diseimbangi antara siswa yang aktif banget ataupun siswa yang aktif dalam belajar dan siswa yang tidak aktif dalam belajar gitu. Terus yang ketiga yaitu pengawasan guru yang menyeluruh ke seluruh siswanya. Nah, ini juga harus bisa penting ya teman-teman ya, karena seorang guru harus bisa mengenal karakter dari setiap muridnya. Yang terakhir itu rotasi tempat duduk secara berkala. Ya, yang tadi sudah saya jelaskan, di mana pastinya siswa merasa bosan ya jika selama 1 bulan lebih itu ditempatkan paling belakang. Makanya harus adanya rotasi. Siswa juga perlu atau membutuhkan gimana rasanya belajar diposisikan paling depan dan gimana rasanya belajar diposisikan paling belakang gitu. Tapi perlu diingat, jika ada kondisi siswa yang mungkin bisa membuat siswa tersebut tidak nyaman, ya bisa selalu tetap posisi siswa itu paling depan ataupun paling belakang atau di tengah-tengah gitu ya. Misalnya kayak yang tadi yang saya jelaskan, siswa tersebut mengalami gangguan dalam penglihatannya. Nah, tidak mungkin kan kita posisikan di paling belakang, itu akan mengganggu kenyamanan belajar siswa tersebut. Maka ya baiknya siswa tersebut ya kita posisikan dekat di depan papan tulis ataupun posisi paling depan. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari komponen sampai penataan ruang dan pengaturan siswa. Oke, sekarang kesimpulannya adalah pengelolaan kelas adalah kunci keberhasilan pembelajaran. Kelas yang dikelola dengan baik menciptakan fondasi bagi siswa untuk belajar secara optimal. Yang kedua, guru berperan sebagai teladan dan pemimpin. Nah, sikap hangat, disiplin, dan profesional, guru menjadi inspirasi
nyata bagi siswa. Yang ketiga yaitu lingkungan kondusif menghasilkan siswa yang fokus dan berakhlak. Pengelolaan kelas yang baik tidak hanya mendukung akademik, tetapi juga pembentukan karakter. Oke, mungkin